Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Selasa 8 April 2025. Kita belajar dari kitab Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 22. Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu, hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu. Makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan, Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Tema kita pagi ini adalah menguduskan tahun ke-50. Ada apa dengan tahun ke-50? Kepada bangsa Israel, Tuhan melanjutkan perintahnya agar menghitung 7 tahun Sabat. Artinya 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun. Memasuki tahun ke-50, bulan ke-7, tanggal 10, bangsa Israel memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Tahun ke-50 adalah tahun perdamaian. Disebut juga tahun Yobel atau tahun pembebasan. Dalam tahun ini, bangsa Israel pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Mereka tidak boleh menabur dan menuai, tidak boleh merugikan satu sama lain. Menguduskan tahun ke-50 bukan sekedar perayaan dengan meniup sangkakala, tetapi perayaan yang menghidupi dengan tindakan nyata. Pertama, semua budak harus dibebaskan, seperti tuannya mereka juga kembali ke tanah milik kaumnya. Kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Jadi, tanah warisan tidak boleh bergeser kepada kaum yang lain. Ketika tanah itu dibeli, harus sesuai dengan tahun Yobel.
makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Sebaliknya, makin dekat ke tahun Yobel, makin kecil pembeliannya. Jadi, ada konsep keadilan. Tidak ada satupun yang dirugikan. Ketiga, tanah tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami, dan tidak boleh dituai. Hasil tanah pada tahun ke-50 adalah hak orang lemah. Mereka berhak hidup dari tanah umat. Ada janji Allah kepada umatnya, bahwa siapa yang melakukan ketetapan Allah dan berpegang pada peraturannya akan diam dengan aman dan tentram. Allah akan memelihara dan mencukupkan keperluan mereka. Allah juga memberkati segala usaha umatnya 3 kali lipat. Hal itu terlihat saat umat tidak bekerja di tahun ke-7, tetapi kebutuhan mereka tercukupi. Demikian juga saat tahun ke-8 mereka mulai menabur dan belum beroleh hasil. Berkat Allah masih cukup sampai tahun ke-8. Pada tahun ke-9 mulailah mereka menuai dan menikmati hasilnya. Mari kita respon bacaan hari ini dengan percaya dan taat melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami kembali pagi ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ajari kami untuk percaya dan taat melakukan firman Allah. Ajari kami untuk percaya bahwa siapa saja yang melakukan ketetapan Allah dan berpegang pada peraturan Allah akan diam dengan aman dan tentram. Karena Engkau sendiri yang akan memelihara dan mencukupkan keperluan kami. Bapa, berkatilah kami hari ini untuk mengerjakan setiap pekerjaan pemberian Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Amin.